Namaku Agus, aku sulung dari dua bersaudara. Ayahku seorang TNI dan ibuku seorang HRD di sebuah hotel bintang 4 di Bali. Ya, kami tinggal di Denpasar, Bali. Kami mempunyai seorang pembantu rumah tangga, namanya Ayu, dari kampung. Biasa aku panggil Mbok Ayu. Mbok artinya panggilan untuk wanita yang lebih tua di Bali. Mungkin daerah lain sebutannya Mbak. Mbok Ayu berumur 23 tahun. Kulitnya kuning langsat, wajahnya cantik, rambutnya hitam panjang, tingginya kalau nggak salah sekitar 160-an. Pokoknya perfect di mataku. Mbok Ayu berasal dari Jawa dan hanya tamatan SD. Nah, kisah ini berawal dari rasa penasaranku dengan gituan. Ya, saat itu aku cuma tahu dari cerita teman-teman saja sih. Katanya ginilah, katanya gitulah. Hehe. Suatu hari di malam minggu saat liburan sekolah pertengahan semester, ketika pulang dari rumah temanku sekitar jam setengah 11 malam. Saat itu orang tuaku, adikku, dan Mbok Ayu sudah pada tidur lelap. Seperti biasa, setelah pulang dari manapun, aku selalu ke kamar mandi dulu buat cuci muka. Kamar mandi ini letaknya di samping kamar Mbok Ayu, dekat ruang tamu. Kamar ortu dan adikku di lantai 2, sedangkan aku dan Mbok Ayu di lantai 1. Setelah cuci muka dan buang air kecil, aku menuju kulkas untuk minum air dingin. Walah, tidak ada air. Hanya ada satu botol plastik besar jamu sirih punya Mbok Ayu. Mbok Ayu memang rajin minum jamu sebelum tidur. Dengan sedikit kesal aku ke dapur mengambil minum. Di samping haus, aku juga lapar. Aku pengen dibuatkan mie instan. Lalu aku ke kamar Mbok Ayu untuk meminta agar dibuatkan. Aku buka pintu kamarnya, gelap sekali. Aku raba-raba dinding di samping pintu buat mencari saklar lampu dan tek. Lampu dengan sinar putih terang menyala. Terlihat Mbok Ayu dengan baju daster putihnya. Aku panggil-panggil Mbok Ayu lebih dari 5 kali. Aduh, bener-bener dah Mbok Ayu. Kalau udah tidur susah dibangunin. Kecapean kali ya? Lalu aku goyang-goyangkan lengannya lebih dari 10 detik, akhirnya bangun juga. Kenapa Gus? Katanya pelan. Mbok, buatin Agus mie dong, lapar banget nih. Buat sendiri deh, kan bisa, katanya Mbok. Males Mbok, kataku. Akhirnya setelah merengek-rengek, dia mau membuatkan aku mie. Selesai menghidangkan untukku, Mbok Ayu lanjut tidur. Setengah jam setelah kehabisan mie tadi, sambil menonton TV di ruang tamu, tiba-tiba saja pikiranku tertuju pada Mbok Ayu yang hanya berdaster saja. Aku menoleh sekilas ke kamar Mbok Ayu. Pintunya terbuka sedikit, tapi dalam kamarnya gelap gulita. Tiba-tiba saja pikiran jelek muncul. Aku ambil senter di samping TV, lalu aku sorotkan ke dalam kamar dari ujung atas sampai ke bawah. Terlihat Mbok Ayu dengan wajah ke samping kiri, agak mereng ke atas. Itu adalah pemandangan yang sangat indah menurutku. Ternyata Mbok Ayu oke juga nih, ucapku dalam hati. Aku memberanikan diri masuk pelan-pelan ke dalam kamarnya. Senter di tangan kiriku, aku terus arahkan ke mukanya agar aku bisa tahu jika Mbok Ayu terbangun. Baru ingin bertindak lebih jauh, aku dengar langkah kaki menuruni tangga. Aku segera keluar ke ruang tamu di mana saat itu TV masih menyala saat ku tinggal ke kamar Mbok tadi. Terlihat ibuku di sela-sela keremangan dari atas tangga, sepertinya mau buang air. Belum tidur Gus? Tanya ibuku. Bentar, baru habis makan mie, sahutku. Jangan begadang, mending kamu tidur. Udah larut ini, kata ibuku sambil menutup pintu kamar Mbok Ayu.
Asem ditutup, ucapku dalam hati. Besok mau ikut ndak ke kampung jenguk nenek? Ya sekalian nginep beberapa hari gitu. Toh libur masih seminggu lagi kan? Tanya ibuku lagi. Ndak ah bu, lagian Agus juga ada tugas kelompok dari sekolah, kilahku. Ya udah, ibu ndak maksa, yang penting beneran buat tugas. Iya, jawabku sambil masuk ke kamar. Dalam hati, aku tersenyum senang. Yes, 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 besok sepi dah. Cuma ada aku dan Mbok Ayu, suaraku dalam hati. Keesokan harinya, orang tuaku dan adikku berangkat ke kampung sekitar jam 11 siang. Tinggallah kami berdua di rumah. Aku hanya menghabiskan waktu di dalam kamar dengan bermain game dan menonton TV. Acara TV saat itu tidak ada yang bagus. Aku jadi setengah bosan. Lalu aku keluar rumah bermaksud ke rumah Dede, tetanggaku. Dede temanku sejak kecil dan sebaya denganku, tapi lain sekolah. Dede tinggal sama pembantu dan neneknya. Jam terbang Dede lebih tinggi dariku. Dia lebih paham masalah gituan. Aku meminta obat tidur kepada Dede dengan alasan insomnia. Padahal itu buat aku kasih Mbok Ayu, hehe. Setelah Dede memberikannya, aku bergegas pulang ke rumah dan menunggu saat yang tepat untuk memberikannya kepada Mbok Ayu secara diam-diam. Tanpa sepengetahuan Mbok Ayu, aku telah mencampur jamunya dengan obat tidur yang sudah aku haluskan itu. Tepat jam 10 malam, Mbok Ayu sepertinya akan tidur. TV ruang tamu dimatikan. Ku dengar pintu kulkas dibuka. Pasti Mbok Ayu ngambil jamu. Benar saja, Mbok Ayu terlihat masuk kamar membawa satu gelas berisi jamu sirihnya dan ditaruh di atas meja riasnya. Lalu ia masuk ke kamar mandi untuk cuci kaki. Selang semenit kemudian, Mbok Ayu masuk kamar dan duduk di kasurnya lalu meminum jamunya itu. Bagus, sorakku dalam hati. Ia pamitan tidur padaku, lalu ia menutup pintu kamarnya dan mematikan lampunya. Aku sengaja menunggu sejam agar obat tidur itu benar-benar bereaksi. Sambil menunggu, aku nonton TV di kamarku. Tepat jam 11 malam, aku menuju kamar Mbok Ayu. Aku buka pintu kamarnya dan mulai menyenter ke dalam. Mbok Ayu sudah sangat pulas sekali. Disinilah aku berolahraga dengannya, dalam keheningan malam disinari rembulan di luar rumah. Sebenarnya Mbok Ayu sadar, tapi dia seperti tidak bisa berbuat apa-apa. Keesokan harinya, aku dan Mbok Ayu sudah tidak canggung lagi untuk berolahraga bersama.